Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana, kelas 5E, NIM 2021D1B151. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas manajemen konstruksi untuk memenuhi tugas tengah semester. Di sini kita akan membahas tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah konstruksi merujuk pada proses membangun, merancang, dan memelihara struktur fisik seperti bangunan, jembatan, jalan, bendungan, dan fasilitas lainnya. Proses konstruksi melibatkan berbagai tahapan termasuk perencanaan desain, pengadaan bahan dan sumber daya, pembangunan, pengujian, dan pemeliharaan. Ada tahapan dalam proses konstruksi. Tahap perencanaan meliputi penentuan tujuan proyek, analisis kebutuhan, pengaturan anggaran, dan penentuan lokasi. Yang pertama itu ada penyediaan jasa. Penyediaan jasa dalam instruksi konstruksi merujuk pada peran perusahaan atau individu yang menyediakan layanan terkait dengan proyek konstruksi. Jasa-jasa ini sangat bervariasi dan mencakup berbagai aspek proyek konstruksi. Penyediaan jasa dalam instruksi konstruksi adalah proses di mana perusahaan atau individu menyediakan berbagai layanan yang diperlukan untuk merencanakan, membangun, dan memelihara struktur fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Jasa konstruksi sangat beragam dan melibatkan berbagai tahapan proyek konstruksi. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam penyediaan jasa konstruksi. Yang pertama, perencanaan proyek. Itu adalah tahap awal di mana penyedia jasa akan membantu pemilik proyek dalam menentukan tujuan, kebutuhan, dan batasan proyek. Ini mencakup perencanaan anggaran, jadwal, analisis risiko, serta pemilihan lokasi proyek. Yang kedua, ada penggunaan jasa. Penggunaan jasa dalam industri konstruksi sangat penting karena proyek-proyek konstruksi memerlukan berbagai keahlian dan keterampilan yang mungkin tidak dimiliki oleh pemilik proyek atau pengembang sendiri. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penggunaan jasa dalam konstruksi sangat penting. Penggunaan jasa dalam konstruksi industri adalah praktik umum di mana pemilik proyek, pengembang atau entitas yang memerlukan sebuah struktur fisik yang menyewa berbagai penyedia jasa untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab selama seluruh siklus proyek konstruksi. Penggunaan jasa ini memiliki beberapa manfaat termasuk spesialisasi, efisiensi, dan penghematan waktu dan biaya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan jasa dalam konstruksi. Penggunaan jasa memungkinkan pemilik proyek untuk mengakses spesialis dalam berbagai aspek konstruksi seperti desain, perencanaan, pengadaan bahan, dan konstruksi fisik. Setiap penyediaan jasa memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidangnya, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik dalam tugas mereka. Penggunaan jasa dalam industri konstruksi melibatkan kontrak dan kerjasama antara pemilik proyek, biasanya individu, perusahaan, atau pemerintah, dan berbagai penyedia jasa konstruksi, seperti kontraktor umum, arsitek, insinyur, dan subkontraktor. Penggunaan jasa ini memainkan peran penting dalam setiap proyek konstruksi dan melibatkan beberapa tahapan dalam konteks konstruksi. Dan yang ketiga adalah auditor. Dalam konteks konstruksi, auditor mungkin mengacu pada auditor proyek atau pengawas proyek. Auditor proyek adalah profesional independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa, menilai, dan memverifikasi kegiatan proyek konstruksi. Tugas utama seorang auditor proyek adalah memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi, anggaran, dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Beberapa fungsi dan tanggung jawab seorang auditor proyek dalam instruksi konstruksi meliputi verifikasi kepatuhan. Dalam konteks konstruksi, auditor biasanya merujuk kepada individu atau entitas yang melakukan audit atau pemeriksaan atas berbagai aspek proyek konstruksi. Auditor dalam konstruksi bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai sejumlah elemen yang berkaitan dengan konstruksi proyek, termasuk aspek keuangan, administratif, dan teknis, dan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, persyaratan kontrak, dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa fungsi dan tanggung jawab yang dapat diemban oleh auditor dalam konteks konstruksi. Yang pertama, audit keuangan. Auditor dapat melakukan audit keuangan untuk memeriksa dan menilai anggaran, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan proyek konstruksi. Mereka memastikan bahwa dana yang dialokasikan
sesuai dengan rencana dan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan benar. Dalam konteks konstruksi, istilah auditor biasanya tidak merujuk pada peran yang sama seperti dalam audit keuangan perusahaan. Namun dalam beberapa konteks, istilah auditor dapat merujuk kepada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk membuka dan memastikan kepatuhan konstruksi terhadap standar, regulasi, dan spesifikasi yang berlaku. Mereka memastikan bahwa konstruksi yang dilakukan sesuai dengan rencana, memenuhi standar keselamatan, dan mematuhi peraturan konstruksi yang berlaku. Dalam hal ini, auditor konstruksi bertanggung jawab besar. Dalam hal ini, auditor konstruksi bertanggung jawab besar. Adapun tugas yang kedua, manajemen konstruksi adalah mengenai pengertian 5M dalam manajemen. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah pengelolaan 5M. Berikut adalah isi pengelolaan 5M. Yang pertama itu man atau manusia. Man atau manusia merupakan model 5M yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua, materials atau bahan baku. Dan yang terakhir adalah material atau bahan baku. Ini merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Yang ketiga, metode atau prosedur. Metode atau prosedur yang merujuk pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang keempat, machines atau mesin. Mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Yang kelima, ada money, uang atau modal. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah referensi RAB bangunan sederhana. Adapun di sini dijelaskan terkait dengan rekapitulasi RAB rumah tipe 45 minimalis. Adapun tahap pekerjaan atau pembangunan rumah tinggal sederhana. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan, yang kedua itu pekerjaan tanah, yang ketiga pekerjaan batu kali atau beton bertulang, yang keempat itu pekerjaan pasangan, yang kelima pekerjaan kusen kayu, dan yang keenam itu pekerjaan atap. Dan di setiap uraian kegiatan tersebut memiliki volume satuan, harga satuan, jumlah, dan persennya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan pekerjaan persiapan. Untuk subtotal satuannya itu 1,18%. Yang kedua untuk pekerjaan tanah itu 2,22%, dan yang ketiga pekerjaan batu kali dan beton bertulang itu 24,79%, dan yang keempat pekerjaan pasangan itu 35,57%, dan yang kelima pekerjaan kusen kayu ada 14,03%, dan yang terakhir pekerjaan atap yaitu 13,22%. Adapun tugas ketiga atau tugas terakhir manajemen konstruksi itu adalah Excel, perhitungan Excel untuk uraian kegiatan dalam pekerjaan konstruksi. Yang pertama tadi ada pekerjaan persiapan yang mencakup pembelian lokasi, yang kedua pemasangan bow plank, dan ketiga direksi CAD, yang keempat air kerja. Untuk volume pembelian lokasi itu 1,00, pemasangan bow plank itu 64,00, direksi CAD itu 1,00, air kerja itu 1,00. Yang kedua pekerjaan tanah yang mencakup galian tanah pondasi, urugan kembali, dan urugan tanah bawah lantai. Untuk volumenya 46,08,
untuk urugan kembali 19,97 dan ketiga urugan tanah bawah lantai itu 9,05. Yang ketiga pekerjaan batu kali dan beton bertulang. Mencakup yang pertama pondasi batu kali 1:4, yang kedua slope 15/20, yang ketiga kolom 15/15, yang keempat kolom expose, yang kelima ring balok, yang keenam ring balok 10/15, yang ketujuh beton kanopi. Untuk volumenya itu pondasi batu kali 1:4 itu 26,84, yang untuk slope 15/20 itu 1,92, untuk kolom 1,67, untuk kolom expose 0,21, untuk ring balok 1,47, untuk ring balok 10/15 0,27, untuk beton kanopi 0,46. Yang keempat itu pekerjaan pasangan yang mencakup pasangan dinding bata merah 1:4, yang kedua plasteran halus 1:4, yang ketiga pasangan keramik lantai ruang 50x50 cm, yang keempat pasangan keramik lantai teras 50x50 cm, yang kelima pasangan keramik lantai kilometer atau WC 20x20 cm, yang keenam pasangan keramik dinding kilometer per WC 20x25 cm. Untuk volumenya itu pasangan dinding bata merah 222,24, untuk plasteran halus 388,23, untuk pasangan keramik lantai ruang 39,02, untuk pasangan keramik lantai teras itu 3,76, pasangan keramik lantai KM atau WC itu 3,57, untuk pasangan keramik dinding itu 2,25. Terus yang kelima pekerjaan kusen kayu yang mencakup kusen pintu, yang kedua kusen jendela 1 lubang, yang ketiga kusen WC PVC lengkap, yang keempat daun pintu panel, yang kelima daun jendela plus kaca milimeter, yang keenam kaca mati. Untuk volumenya itu kusen pintu 4,00, untuk kusen jendela 1 lubang itu 6,00, untuk kusen WC PVC lengkap 1,00, untuk daun pintu panel 4,00, untuk daun jendela plus kaca milimeter itu 3,00, untuk kaca mati 1,00. Dan yang terakhir adalah pekerjaan atap yang mencakup rangka atap baja ringan. Untuk volumenya 58,50, yang kedua genteng beton minimalis untuk volumenya 58,50, untuk non atas minimalis 3,50, untuk non samping minimalis volumenya itu 3,00, untuk list plank GRC 3x30 cm itu volumenya 12,50, untuk plafon gypsum plus hollow itu volumenya 42,00, untuk list plafon itu volumenya 53,50. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi